Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan kasihkan rekomendasi perekam layar terbaik menurut saya pada teman-teman, tentunya kepada teman-teman YouTuber gaming dan juga teman-teman YouTuber yang hanya memodalkan smartphone. Nah, jadi di sini adalah perekam layar yang saya rekomendasikan ini sudah saya pakai sejak lama teman-teman. Nah, seperti apa aplikasinya? Simak terus. Ya, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe berlangganan channel ini biar nanti teman-teman ada notifikasi pembaruan video saya yang terbaru. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Ya, oke, teman-teman, di sini saya sudah masuk ya di aplikasi atau perekam layar yang saya pakai saat ini. Nah, bisa lihat teman-teman di sini ya. Oke. Nah, ini teman-teman aplikasinya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Ini aplikasinya itu adalah aplikasi DU Recorder. Nah, pasti sudah banyak yang pakai nih teman-teman. Termasuk saya ini sudah pakai dari pertama kali saya buat konten di YouTube. Itu teman-teman, saya menggunakan smartphone ya teman-teman. Dan ini saya menggunakan perekamnya itu DU Recorder. Nah, oke, aplikasinya teman-teman kita langsung saja ke pengaturan biar lebih jelas, oke teman-teman. Nah, ke pengaturannya. Oke, siap sini masuk. Nah, ke pengaturan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini pengaturannya. Di sini adalah setelan video yang pertama. Di setelan video teman-teman di sini ada resolusi. Resolusi di sini teman-teman bisa diatur sampai ke 1080p, teman-teman. Ya, oke, untuk kualitas video di sini teman-teman bisa dilihat. Ini maksudnya itu adalah per Mbps-nya itu merekam itu berapa MB. Kalau misalkan lebih tinggi itu akan lebih bagus teman-teman untuk kualitas videonya nanti teman-teman. Kemudian juga bisa dilihat di sini untuk FPS. FPS di sini juga bisa diatur teman-teman. Maksimal di sini adalah 60 fps teman-teman. Dan kalau saya rekomendasikan sih teman-teman kalau pengguna gaming ya atau YouTuber gaming itu kalau ketika misalkan merekam layar adalah PUBG, FF, ML dan lainnya, itu saya sarankan di 30 fps saja biar nanti gambar atau kualitas videonya itu akan lebih smooth. Kemudian juga di sini teman-teman orientasi video. Orientasi video ini bisa otomatis. Secara otomatis itu maksudnya teman-teman jadi ketika teman-teman potret ke landscape itu otomatis. Oke, kemudian di sini. Nah, ini salah satu kekurangan. Nah, nanti ada kelebihan. Banyak banget kelebihan intinya di DU Recorder ini, teman-teman. Salah satunya ini kekurangannya yaitu adalah tidak bisa merekam layar internal. Suara internal maksudnya. Tidak bisa merekam suara internal. Nah, tapi menurut saya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman itu membuat konten gaming, ketika teman-teman itu merekam game, itu usahakan si suara audionya itu lebih kecil teman-teman, karena sekecil volumenya kecil pun terekam oleh DU ini teman-teman. Jadi seperti internal terekamnya nanti teman-teman. Nah, kenapa harus kecil si audio gamenya? Agar nanti suara teman-teman itu tidak tertutup oleh si suara atau audio gamenya teman-teman. Jadi ketika teman-teman tadi nanti menjelaskan mengenai game tersebut, nah itu jadi teman-teman tidak tertutup suaranya oleh si suara gamenya. Jadi saran saya kecilkan suara gamenya ketika record dan agar supaya suaranya itu jelas terdengar teman-teman. Itu ya, ini salah satu kekurangan dari DU. Tapi hal ini tidak terlalu bermasalah sih, tapi baguslah intinya gitu teman-teman, nggak terlalu bermasalah ya untuk di audio ini. Oke, lanjut. Kemudian di sini teman-teman ada lokasi video. Nah, kalau di lokasi video ini teman-teman saya sarankan disimpannya itu rekamannya itu ke internal. Jangan disimpan ke SD atau ke eksternal. Pengalaman saya disimpan di eksternal itu nggak baik, kurang baik teman-teman ya untuk kualitasnya. Jadi terkadang tidak terbaca, kadang error dan lain sebagainya. Jadi saran saya simpan di internal untuk penyimpanan nanti hasil rekodnya. Oke, kemudian juga di sini adalah balik warna video. Ini jadi di sini aktifkan untuk memperbaiki masalah warna video yang terbalik katanya. Tapi saya selama ini tidak pernah mengalami warna ya video yang terbalik ya. Jadi saya tidak aktifkan. Di sini juga ada perbaiki crash UI system. Crash UI system ya. Di sini juga kemudian kita bisa lihat di sini juga adalah mode rekaman. Nah, nanti biasanya untuk mode rekaman ini bagi pengguna HP yang layarnya yang RAM-nya kecil, misalkan 3 GB dan lain sebagainya. Itu teman-teman ya. Kemudian juga di sini kalau misalkan di atas 4 GB lebih, saya sarankan untuk di mode rekamannya ini itu menggunakan standar. Oke. Kemudian juga bisa dilihat di sini, sembunyikan jendela rekaman saat merekam. Contoh saya ini ya, saat merekam saya menyembunyikan jendela rekaman. Jadi
tidak tampak. Kalau misalkan diperlihatkan teman-teman, nanti itu akan muncul di sini seperti time ya, waktu berapa menit yang sudah terekam atau berapa gitu. Kemudian kita ke bawah di sini, goyang ponsel untuk berhenti merekam. Nah, jadi ketika ponselnya ini digoyangkan itu akan berhenti merekam. Tapi di sini saya tidak menggunakan itu ya. Oke, tidak, saya nonaktifkan. Kemudian juga di sini jangan tutup aplikasi saat Anda keluar dari jendela voting. Nah, kalau ini saya aktifkan, takutnya tidak sengaja kepijit atau gimana keluar aplikasi, jadi tidak berhenti merekam. Nanti kalau misalnya di editing itu bisa di cut ya untuk di itunya. Oke, itu. Kemudian juga di sini menonaktifkan notifikasi pop-up setelah pengambilan screenshot. Oke, di sini saya tidak aktifkan karena teman-teman di Asus Zenfone Mark M1 itu sudah ada fitur namanya jangan ganggu ya di pop-up, seperti di sini nih kita lihat teman-teman di pop-up di sini. Nah, itu jangan ganggu. Jadi kalau misalkan ada notifikasi seperti WA, SMS, kemudian ada panggilan telepon, itu tidak akan masuk teman-teman, karena itu sudah diaktifkan mode jangan ganggu teman-teman. Seperti ini ya, saya mengaktifkan mode jangan ganggu. Kemudian juga di sini ada hitung mundur. Nah, jadi di sini kita ada jeda atau aba-aba ya sebelum kita merecord. Jadi di sini ada waktu. Saya di sini menggunakan 3 detik teman-teman. Kemudian juga di sini ada sembunyikan tombol rekaman di halaman beranda. Nah, jadi nanti di halaman beranda itu tombol rekamannya itu tidak ada. Jadi tidak terlalu mengganggu atau menghalangi ya teman-teman. Oke, itu. Kemudian juga di sini ada sebentar, mana nih? Tadi terus merekam saat layar nonaktif. Nah, ini juga kadang-kadang layarnya saya lupa ya untuk layar itu nonaktif sendiri teman-teman. Jadi terkadang HP-nya jadi jeda sendiri. Jadi makanya saya aktifkan. Jadi ketika layarnya mati pun akan tetap merekam. Jadi nanti pada saat pengeditan tinggal di-cut saja. Oke, kemudian juga di sini jeda perekaman untuk panggilan masuk. Nah, ini tadi karena saya sudah mengaktifkan mode jangan ganggu, jadi di sini juga tidak perlu diaktifkan, teman-teman. Nah, di sini adalah yang paling penting, teman-teman, alat perekaman. Nah, di alat perekaman di sini, teman-teman, ini sangat bagus sekali dan ini salah satu keunggulan. Jadi lebih banyak keunggulan daripada kekurangan ya di aplikasi DU Recorder ini. Yang pertama di sini adalah screenshot. Jadi ketika teman-teman bermain game, misalkan atau membuat konten gaming, nah kamu screenshot itu tidak susah teman-teman. Jadi tinggal aktifkan mode screenshot dan nanti akan muncul di sini ada semacam bentar deh. Ada semacam ini ya, ada semacam kayak logo ini nih, kamera. Jadi ketika teman-teman pijit itu langsung screenshot. Kemudian juga di sini ada kamera. Nah, ini juga yang paling bagus teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot menggunakan 2 kamera ya. Jadi bisa langsung 1 kamera, itu aja teman-teman. Kita klik sini kamera akan langsung muncul. Nah, ini teman-teman tampilannya akan langsung muncul dan bisa diperbesar, bisa diperkecil teman-teman ya di bagian kamera ini. Dan juga bisa digeser-geser. Nah, jadi ketika teman-teman membuat konten gaming ya teman-teman itu, jadi misalkan teman-teman lagi menjelaskan sebuah equipment, nah nanti itu kan si kameranya menghalangi itu, jadi teman-teman bisa menggesernya kemanapun itu ya. Ini salah satu keunggulan dari DU Recorder. Kemudian itu nonaktifan. Kemudian juga di sini ada kerangka kamera. Nah, kalau kerangka kamera teman-teman bisa dilihat di sini ya. Ini untuk kerangka kamera. Ini juga bisa dirubah teman-teman. Nah, di sini bisa berbagai macam ya untuk kerangka kamera. Tapi di sini saya menggunakan mode default saja seperti ini. Untuk mode kameranya. Oke, back. Kemudian juga di sini kita lihat teman-teman ada perekam GIF. Nah, kalau perekam GIF teman-teman di sini ya. Untuk perekam GIF itu ini kalau membuat rekaman animasi pendek biasanya ya, seperti itu. Kemudian juga bisa dilihat teman-teman di sini untuk tampilan sentuhan. Kalau tampilan sentuhan teman-teman di sini saya tidak aktifkan karena di pengaturan developer, di mode developer itu ada tampilkan ketukan. Jadi saya tidak melakukan mengaktifkan di sini karena sudah aktif teman-teman. Kemudian juga di sini ada tanda air. Nah, kalau tanda air di sini teman-teman itu bisa, kalau misalkan tanda air ini diaktifkan teman-teman ya, ini akan ada tanda air DU Recorder. Nah, jadi lebih baik dinonaktifkan teman-teman untuk tanda air ini. Kemudian juga tema. Kalau tema teman-teman di sini bisa diganti juga. Di sini ada lava, monster, dan di sini saya menggunakan tema yang metal. Oke. Lanjut. Kemudian di sini juga ada kuas. Nah, ini yang paling penting bagi teman-teman YouTuber, tentunya yang sedang membahas mengenai tutorial. Jadi ketika ada tuas atau perekam tuas ini teman-teman jadi bisa memberikan tanda kepada apa yang sedang dijelaskan. Contoh seperti ini teman-teman ya. Nah, saya sedang menjelaskan misalkan di sini
tanda air. Nah, ini tanda air saya buletin. Nah, itu ya, tanda air buletin. Kemudian juga di sini ada kerangka kamera, kemudian juga ada kuas. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa menandai itu, dan ini sangat bagus sekali teman-teman ya untuk teman-teman YouTuber pembuat tutorial misalkan seperti itu ya, apalagi tentang cara-cara menjadi YouTuber itu ya di pemula seperti itu teman-teman. Nah, itu ya kuas. Dan di sini juga ada tanda air profesional. Nah, maksudnya tanda air profesional ini teman-teman nanti bisa membuat tanda air sendiri. Jadi disimpan di videonya teman-teman tanda air tersebut ya. Jadi tanda air personal untuk streaming langsung. Nah, di sini juga ketika teman-teman streaming itu ada tanda air yang bisa muncul ketika live teman-teman. Itu ya. Oke, kemudian di sini juga ada izinkan pemberitahuan. Nah, ini izinkan pemberitahuan saya aktifkan karena takutnya ada update terbaru dari DU Recorder ini. Makanya saya aktifkan. Untuk ke bawahnya sih seperti ini teman-teman ya. Ini pertanyaan umum, kritik saran dan lain sebagainya sampai tentang kami. Seperti itu ya. Dan juga di sini teman-teman DU Recorder ini juga support untuk melakukan live streaming di Facebook maupun di YouTube teman-teman. Nah, nanti saya akan coba ya untuk bagaimana caranya live streaming menggunakan DU Recorder di Facebook. Oke, itu untuk di video selanjutnya nanti teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini ya. Jadi saya rekomendasikan banget nih untuk DU Recorder ini. Ya, ini jadi teman-teman nanti bisa cari linknya di Google, teman-teman. Banyak lah itu ya mengenai DU Recorder yang Pro ya. Yang Pro intinya yang Pro. Jadi itu bisa teman-teman download nanti di situ, ataupun juga teman-teman nanti bisa follow Instagram saya, dan tapi jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube saya teman-teman ya. Itu ya, nanti DM saja, cantumkan nama YouTube-nya. Nanti saya akan share untuk link downloadnya teman-teman bila teman-teman tidak menemukan di Google atau susah mencarinya. Jadi teman-teman nanti DM saja dengan syarat tadi yang saya sebutkan. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.